Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam doa pagi online. Mari masuk hadiratnya, mari sembah Dia. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Taat dan setia. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Taat dan setia kepadamu, Tuhan. Taat dan setia kepadamu, Tuhan. Biarlah pujian ini menjadi komitmen iman kami untuk taat dan setia, mengikut Tuhan, mengiring Tuhan, melayani Tuhan dalam sikap hidup yang benar. Bimbing oleh kebenaran firman yang sebentar kami renungkan. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Bapak Ibu, kita lanjutkan di bagian terakhir 1 Tesalonika 5
ayat 12 sampai 28. Perikop terakhir dari 1 Tesalonika. Demikian firman Tuhan. Kami minta kepadamu, saudara-saudara, supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu, yang memimpin kamu dalam Tuhan dan yang menegur kamu. Dan supaya kamu sungguh-sungguh menjunjung mereka dalam kasih karena pekerjaan mereka. Hiduplah selalu dalam damai seorang dengan yang lain. Kami juga menasihati kamu, saudara-saudara, tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib. Hiburlah mereka yang tawar hati. Belalah mereka yang lemah. Sabarlah terhadap semua orang. Perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat. Tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Janganlah padamkan roh, dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tidak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ia yang memanggil kamu adalah setia, ia juga akan menggenapinya. Saudara-saudara, doakanlah kami, sampaikanlah salam kami kepada semua saudara dengan cium yang kudus. Demi nama Tuhan, aku minta dengan sangat kepadamu supaya surat ini dibacakan kepada semua saudara. Kasih karunia Yesus Kristus Tuhan kita menyertai kamu. Amin. Bapak Ibu, di bagian akhir daripada surat Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika yang pertama, Paulus memberikan pesan-pesan. Pesan yang pertama agar mereka memiliki sikap yang benar terhadap pemimpin rohani mereka, yaitu dengan menghormati, mentaati, mengasihi, dan mendoakan mereka. Mengapa? Karena pemimpin rohani telah bekerja keras memimpin dan melayani mereka. Sikap yang demikian akan membuat persekutuan mereka hidup dalam damai sejahtera, sebagaimana nilai-nilai minggu ini yang kita sedang hayati. Damai sejahtera sebagai nilai gereja yang sehat. Yang kedua, dalam hubungan dengan sesama saudara seiman, mereka harus saling peduli dan menguatkan. Mereka harus berani dan dengan penuh cinta kasih menegur yang berbuat salah. Tetapi mereka juga harus menghibur mereka yang sudah bertobat agar tidak tawar hati dan terpuruk dalam rasa bersalah mereka. Mereka harus membela yang lemah dan menguatkan jemaat yang putus asa. Dan harus sabar terhadap semua orang. Tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi membalas dengan kebaikan. Dan pesan yang ketiga adalah hubungan dengan diri sendiri, sikap yang benar terhadap diri sendiri. Mereka harus hidup penuh sukacita. Sukacita yang sesungguhnya itu bersumber pada Tuhan yang ada dalam diri kita, Allah Roh Kudus yang berkarya, bukan karena situasional. Memang benar situasi mempengaruhi, tetapi bila kita penuh dengan Roh Kudus, sukacita itu akan terpancar, dan ini harus kita pelihara. Artinya hubungan yang baik dengan Allah Roh Kudus. Lalu juga tetap berdoa, bersyukur apapun masalah dan kesulitan yang sedang dialami. Nah, sikap yang benar terhadap diri sendiri ini jelas akan berkenan kepada Allah. Dalam kehidupan rohani, mereka tidak boleh memadamkan karya Roh Kudus dalam diri mereka.
Tidak boleh juga menolak firman Tuhan, walaupun memang harus menguji setiap pengajaran yang muncul sehingga kita tidak tersesat. Pegang yang benar dan jauhi kejahatan. Nah, inilah sikap yang benar orang percaya yang dinasihatkan Rasul Paulus di akhir surat kepada jemaat Tesalonika yang pertama. Sikap yang benar terhadap pemimpin-pemimpin rohani, hamba-hamba Tuhan. Sikap yang benar terhadap sesama saudara seiman, dan sikap yang benar terhadap diri sendiri. Itu semua dinasihatkan di bagian akhir surat ini supaya kita siap menyambut kedatangan Tuhan kedua kali menjemput gerejanya. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur oleh kasih dan anugerah-Mu Tuhan, kembali kami boleh bangun dalam keadaan sehat. Itu semua anugerah-Mu. Itu berarti satu hari lagi Engkau memberi kesempatan kepada kami untuk hidup dalam rencana-Mu. Rencana-Mu hari ini Engkau teguhkan oleh kebenaran firman-Mu supaya kami hidup sebagai orang-orang percaya dengan sikap hidup yang benar. Dan Engkau menasihatkan kepada kami untuk kami bersikap yang benar terhadap hamba-hamba Tuhan, para pemimpin rohani. Untuk kami menghormati mereka, untuk kami mentaati dan mengasihi, serta mendoakan mereka. Karena merekalah pemimpin rohani kami yang berjaga-jaga atas iman percaya kami. Tuhan, Kau menolong setiap pergumulan hamba-hamba-Mu, tugas-tugas yang dikerjakannya Tuhan mengurapi, sehingga semuanya boleh bagi kemuliaan nama-Mu, hamba-hamba-Mu melayani dengan baik dan gereja Tuhan boleh semakin diluaskan. Kami bersikap yang benar terhadap saudara seiman, hidup rukun, penuh kasih, dan saling menopang, saling membantu, saling menguatkan satu dengan yang lain, saling membangun di dalam Engkau, dalam kasih dan kesatuan daripada umat Tuhan. Juga Engkau menasihatkan kepada kami untuk kami sikap yang benar terhadap diri kami, yaitu dengan kami terus memelihara sukacita kami, dan juga tetap hidup dalam doa dan syukur, sehingga kami ada selalu dalam hadirat Tuhan, dalam pengurapan yang daripada-Mu. Itulah hidup yang berkenan di hadapan Tuhan sebagai orang-orang yang benar, yang kudus, yang mempersiapkan diri menyambut kedatangan Tuhan kedua kali. Berkati sepanjang hari ini usaha pekerjaan daripada umat-Mu. Berkati tangan kami Tuhan, sehingga apapun yang kami kerjakan menjadi berhasil dan membawa hasil yang baik untuk masa depan yang lebih indah, untuk menabung hari esok yang lebih indah dalam kelimpahan yang Kau janjikan Tuhan. Ya dan amin terjadi atas pekerjaan usaha daripada umat-Mu. Yang membuka tokonya Tuhan berkati, membuka showroomnya Tuhan berkati, yang membuka usahanya Tuhan berkati, yang berdagang, yang berusaha, yang bekerja di pemerintah maupun juga di kantor-kantor swasta. Tuhan berkati melalui kehadiran kami, perusahaan kami diberkati, nama Tuhan dimuliakan. Yang Tuhan percaya mengelola perusahaan dan diikuti banyak orang, kami diurapi Tuhan secara khusus, membimbing mereka juga boleh mengenal Tuhan dan mensejahterakan mereka karena berkat yang Tuhan titipkan kepada kami. Kelola perusahaan kami dengan baik, berkati semuanya. Dan kami dapat bersaksi bagi karyawan-karyawan kami dan memuliakan Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara pemerintahan Indonesia, Presiden Jokowi, wakilnya, staf menterinya, Polri, TNI dapat menjalankan tugasnya dengan baik supaya Indonesia makin hari makin baik. Beberapa hari ini dikabarkan COVID kembali naik. Tuhan, Engkau campur tangan supaya masyarakat hidup dengan tertib, dan ini semua dapat tertanggulangi. Indonesia tetap maju, ekonominya pulih bahkan maju, dan kami dapat berusaha dan berkati Indonesia secara khusus supaya umat Tuhan dapat berdoa, karena doa orang benar sangat besar kuasanya. Itulah yang membawa perubahan, kebaikan demi kebaikan atas Indonesia. Kami juga berdoa untuk program-program gereja Tuhan memasuki bulan Juli nanti. Tuhan melawat hamba-hamba Tuhan yang melayani
juga program rencana ada baptisan air, jiwa-jiwa baru yang akan dibimbing dalam katekisasi. Tuhan campur tangan, jamah hati mereka, tidak saja dibaptis secara baptisan air, mereka juga terima baptisan Roh Kudus. Persiapkan umat Tuhan menyambut kedatangan Tuhan kedua kali. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Demikian saudara, doa pagi kita. Selamat pagi, selamat berjalan bersama dengan Tuhan. Salam sehat, tetap semangat. Shalom.